Nah, malam ini kita akan berbicara mengenai Pancasila dalam arus sejarah Indonesia. Nah, adik-adik, menurut Ibu kelas ini sesungguhnya lebih Pancasila daripada Ibu gitu ya, lebih Pancasila daripada ibu-ibu, karena Bapak Ibu yang di sinilah yang sehari-hari bersentuhan dengan masyarakat. Bapak Ibu inilah yang betul-betul real mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di lapangan, bagaimana implementasi itu apakah betul-betul diimplementasikan oleh masyarakat kita atau tidak, itu sesungguhnya Bapak Ibu lebih tahu ketimbang Ibu gitu ya. Nah, nanti kita lebih enaknya banyak diskusi ya terkait bagaimana pengamalan Pancasila, implementasi Pancasila, dan bagaimana Pancasila itu betul-betul dibumikan di seluruh persada Indonesia. Jadi tidak hanya sekedar konsep, tidak hanya sekedar wacana, tapi bagaimana Pancasila itu betul-betul ya diimplementasikan, digunakan dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beragama, dan seterusnya dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih mantap lagi gitu ya, Bapak Ibu harapannya memahami secara utuh bagaimana sesungguhnya Pancasila itu ya, mulai dari periode pengusulannya, kemudian periode perumusannya, kemudian periode pengesahannya, sampai bagaimana sih Pancasila itu di awal-awal kemerdekaan gitu ya, bagaimana dinamikanya, apakah Pancasila itu mulus-mulus aja jalan-jalan apa bisa diterima secara otomatis oleh seluruh masyarakat Indonesia atau adakah dinamika dalam perjalanannya? Nah, itu yang akan kita bahas pada malam ini. Nah, Bapak Ibu, jadi Pancasila ini ya diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme dalam bangsa Indonesia gitu ya. Kalau ini kok enggak ini ya, enggak utuh ini. Di layar Bapak Ibu utuh nggak slide-nya? Utuh. Utuh ya? Utuh. Oke, berarti di layar Ibu saja ya yang tidak utuh ya. Baik. Kenapa? Bisa ngelihat di laptop, bagus Bu, bagus. Oke, baik. Lahirnya nasionalisme di Indonesia. Pertama-tama faktor internalnya. Faktor internalnya diawali oleh kejayaan masa lalu. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak sinyal Ibu jelek Bu, putus-putus. Putus-putus. Ya. Jadi lahirnya nasionalisme Indonesia itu diawali oleh kejayaan masa lampau. Nah, Bapak Ibu pengen mendengar pendapat Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang kejayaan masa lampau Indonesia? Ada yang bisa kasih pendapat? Ada Bu. Ya, bagaimana? Ya, bagaimana kejayaan Indonesia di masa lampau? Indonesia paling pertama memiliki luas wilayah yang mumpuni. Yang kedua, terdiri dari sumber daya alam juga yang tidak kalah saingnya dengan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, kaya akan keanekaragaman budaya, agama, adat istiadat, dan lain-lain. Itu saja, Bu. Oke, bagus sekali ya, Pak Emmanuel Yosef. Ada pendapat lain, silakan. Tentang kejayaan masa lampau Indonesia. Bahkan sebelum bernama Indonesia ya. Ada Bu. Ya, pada waktu zaman kerajaan, terutama pada waktu zaman kerajaan Majapahit, itu dengan patinya Pati Gajah Mada dengan Supapalapa, artinya itu mempersatukan Nusantara. Disitulah Indonesia mengenal tentang lahirnya nasionalisme Indonesia. Jadi dengan dasar Supapalapa itu persatuan dan kesatuan untuk menjauhi nasionalisme di Indonesia. Ya, good ya, Pak Ade ya. Ya, betul sekali Bapak Ibu, bahwa masa lalu Indonesia itu
bahkan sebelum menjadi Indonesia itu pernah mengalami kejayaan. Ketika itu disimbolkan dengan adanya Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya, gitu ya. Dulu bangsa Majapahit dan bangsa Sriwijaya ini pernah menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, pernah mengalami masa kejayaannya, gitu ya. Kalau Majapahit itu tadi dikatakan terkenal dengan patih Gajah Madanya, terkenal dengan sumpah palapanya, di mana bersumpah ingin menyatukan seluruh Pulau Nusantara, gitu ya. Sementara kalau Sriwijaya ini mampu berkuasa di lautan karena maritimnya yang kuat. Nah, itu adalah salah satu ya bukti-bukti sejarah Indonesia bahwa Indonesia ini yang ketika itu masih berbentuk kerajaan pernah memiliki kejayaan masa lampau, gitu ya. Nah, karena sudah pernah dalam sejarahnya menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang berdaulat, nah ada keinginan untuk mengulang kembali menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan bangsa yang berdaulat. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah bersatunya negara-negara Asia dan Afrika sejak zaman dahulu kala, ya Bapak Ibu ya. Nah, faktor yang mendorong rasa nasionalisme bangsa Asia itu sesungguhnya bukan saja hanya faktor penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa terhadap bangsa Asia, bangsa Afrika, gitu ya. Melainkan rasa persatuan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, gitu ya. Jadi sejak zaman dahulu kala bangsa-bangsa di Asia ini sesungguhnya itu sudah bersatu sesama ras, sudah bekerja sama perdagangan yang saling melengkapi, gitu ya, sehingga terjadilah pertukaran tanpa adanya kekerasan penjajahan ketika itu. Nah, yang kemudian datangnya bangsa Barat yang menjajah Asia Afrika mengakibatkan bangsa Asia Afrika ini malah hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, gitu ya. Nah, hal inilah yang membuat bangsa-bangsa Asia ini menentang imperialisme Barat. Jadi sesungguhnya rasa nasionalisme itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, gitu ya, sebelum dijajah oleh bangsa-bangsa Barat. Nah, kemudian faktor yang ketiga munculnya nasionalisme di Indonesia itu ditandai dengan munculnya golongan cendekiawan, ya. Ketika itu perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia menyebabkan munculnya golongan cendekiawan, baik hasil dari pendidikan Barat maupun cendekiawan dari hasil pendidikan Indonesia sendiri. Nah, para cendekiawan ini lah yang kemudian menjadi penggerak dan pemimpin munculnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia yang selanjutnya berjuang untuk melawan penjajahan. Nah, paham nasionalisme yang berkembang dalam bidang politik, dalam bidang sosial ekonomi, dan dalam bidang kebudayaan, ya. Dalam bidang politik misalnya, tampak dengan adanya gerakan nasionalisme menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan dan penyelewengan, di mana hak asasi mereka tidak mereka dapatkan, gitu ya. Mereka ingin menghancurkan atau mengakhiri kekuasaan kolonialisme dari Indonesia. Dalam bidang ekonomi, tampak dengan adanya usaha penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Dalam bidang budaya misalnya, tampak dengan upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah. Nah, Bapak Ibu, itu faktor-faktor internalnya. Sementara faktor eksternalnya adalah pertama bisa dikatakan sebagai dampak daripada kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bangsa Asia itu pun bisa menang atas bangsa Eropa, gitu ya. Menangnya bangsa Jepang melawan Rusia itu tahun 1905, ya. Jepang melawan Rusia dan tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Hal ini karena sudah modernisasi yang Nggak nampak screen-nya, Bu. Suaranya juga putus-putus, Bu. Tidak nampak screen-nya? Baik di sini, Bu. Jaringannya Pak Rahmat mungkin, Bu. Oh, yang lain baik ya? Di NTT baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, jelas di sini, Bu. Di sini jelas. Tidak ada masalah.
Nah, Kurang jelas, Bu. Suaranya juga putus-putus, Bu. Kayak ya mungkin jaringan Suara Kakak Pak Rahmat Bu. juga kali. putus-putus itu. Mungkin sinyalnya di Jaringan sana. kami memang lagi jelek, Bu, di Sintang, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Jadi Ya, faktor Bu. eksternal munculnya Ya, rasa jaring. di Indonesia, pertama tadi kemenangan Jepang atas Rusia itu membuktikan bahwa bangsa Asia juga bisa menang melawan bangsa Eropa, gitu ya. Kemudian yang kedua, perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Ketika itu nasionalisme itu sudah berkembang di India. Di India ketika itu dipelopori oleh tokohnya Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, kemudian gerakan kebangsaan di Filipina. Di Filipina itu digerakkan oleh Jose Rizal dengan tujuan untuk mengusir penjajahan Spanyol. Kemudian bangkit juga gerakan nasionalisme rakyat Aceh, di mana ketika itu pemerintahan Cina mengutamakan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Nah, gerakan nasionalisme juga bergulir di Turki, ya. Turki ketika itu tokohnya adalah Mustafa Kemal Pasha. Demikian juga gerakan nasionalisme timbul di Mesir. Nah, di Mesir ini dipimpin oleh Arabi Pasha dengan tujuan menentang kekuasaan bangsa Eropa, terutama Inggris dari negeri Mesir. Nah, munculnya gerakan-gerakan nasionalisme ya di berbagai belahan dunia itu ikut mempengaruhi gerakan nasionalisme Indonesia, ya. Bahkan gerakan itu sampai berdampak kepada Indonesia. Bentar dulu, ini slide-nya sebentar ya. Oke. Nah, kemudian lahirnya paham-paham baru. Aduh, sebentar. Ibu, saya lagi ngajar sampai jam 9. Saya lagi ngajar sampai jam 9 ya. Setelah itu baru bisa. Iya. Iya. Oke, siap. Siap. Saya ya. Iya, iya, iya. Iya, saya ngajar dulu ya. Iya, iya, iya. Ya. Ya. Baik, kemudian munculnya paham-paham baru ya, lagi munculnya paham liberalisme, paham komunisme, paham fasisme, itu juga ikut mempengaruhi lahirnya nasionalisme di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah sejarah daripada perumusan Pancasila. Nah, daripada Ibu kebanyakan kebanyakan ngomong, adik Bapak Ibu bosan, Ibu ingin menunjukkan sebuah video singkat tentang lahirnya Pancasila. Ini Ibu tutup dulu. Sebentar, kita buka videonya. Ya. Bisa kelihatan di layar Bapak Ibu? Bisa, Bu. Kelihatan. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kelihatan, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Apakah suaranya muncul? Tidak, Bu. Nggak ada suaranya. Nggak ada, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Kenapa ini suaranya nggak muncul? Dicek dulu. Ini yang masalahnya. Itu masih di unmute, Bu, videonya. Video Ibu termute ya? Iya. Bu. Sebentar. Kita stop screen dulu. Kita ulang dari awal ya. Oke, ini videonya sudah on, video Ibu sudah on, sekarang diulang. Lahirnya Pancasila.
Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Genji Kyosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi yang beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang dengan Ketua Dr. Rajiman Wedi Didingrat. Pada hari pertama sidang, Dr. Rajiman meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Permintaan ini pada hari pertama tanggal 29 Mei dipenuhi oleh Muhammad Yamin yang mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara tersebut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan butir-butir nilai yang diusulkannya menjadi dasar negara. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Hampir separuh anggota badan tersebut menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Namun belum ada satupun yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk membangun Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan nama yang tepat untuk kelima dasar negara yang disampaikan. Nama kelima dasar itu adalah Pancasila. Dilanjutkan Bung Karno, kelima dasar itu dapat diperas menjadi 3 dasar Indonesia merdeka: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan bila diperas lagi menjadi 1 dasar saja, menjadi gotong royong. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan anggota-anggotanya adalah Muhammad Hatta, Sutarjo Karto Hadikusumo, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maranis. Panitia ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang sebagian diantaranya sedang menghadiri sidang Chosangin, sebuah badan penasihat yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil lain yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maranis, Abi Kusno Cokro Sujono, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, A.K. Muzakir, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 dibentuk untuk mencari modus antara apa yang disebut golongan Islam dengan apa yang disebut golongan kebangsaan mengenai soal agama dan negara. Panitia kecil ini berhasil mencapai modus itu yang diberi bentuk suatu rancangan pembukaan hukum dasar. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta termaktub rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan isi sila pertama sebagaimana Piagam Jakarta tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia yang belum sehari merdeka. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk.
Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang dihasilkan oleh DPU PKI. Antara lain, 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembuka. 2. Pada pembukaan kalimat keempat anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan kalimat keempat anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6.1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kemudian disahkan atau diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai ideologi bangsa yang dapat menjiwai berbagai gerakan dan kehidupan politik, serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dasar pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan haruslah terpatri di kejiwaan bangsa Indonesia. Sehingga negara Indonesia dapat berdiri tegar, mandiri, dan kekal sebagai bangsa yang kaya akan budaya berlandaskan Pancasila. Ya, Bapak Ibu sudah menonton video singkatnya tentang sejarah perumusan Pancasila. Nah, inilah yang akan kita pelajari malam ini. Cuman sebelum penjelasan lebih lanjut dari Ibu, Ibu ingin Bapak Ibu ke e-learning, di situ ada forum, ya Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisi pendapat Ibu terkait masalah yang sudah Ibu tuliskan di forum. Nah, kemudian kita diskusikan di forum ini. Sudah, Bu. Learningnya tidak bisa diakses, Bu. Assalamualaikum, Bu. E-learning saya tidak bisa diakses, Bu. Oh, nggak bisa diakses. Juga nggak bisa buka e-learningnya, Bu. E-learningnya Ada masalah ya sepertinya ya? Iya, Bu. ya, Bu. Susah dibuka, Bu. Berarti semuanya nggak bisa akses. Server error. Bisa, Bu. Ya, bisa Bu, nggak bisa Bu. Ya. Sudah. Semua, Bu. Oh iya, waduh. Sudah ya. dibuka nggak bisa, Bu. Baik, Ibu juga buka ternyata error ya. Baik, kalau begitu kita masuk ke materi lagi aja ya. Share screen dulu. Sudah bisa, Bu. Sudah bisa? Dan pernah dikalah Ya. lawan Persija. Kalimantan Timur, Bu, sudah. Oh, sudah bisa. Baik, kalau gitu Bapak Ibu dicoba lagi. Ada yang sudah bisa katanya? Belum bisa, Bu. Belum bisa? Belum bisa. Belum bisa. Nggak semua berarti. Belum bisa, Bu, belum. Belum bisa. Bisa. Belum bisa, Bu. Belum. Yang dari Bima belum bisa, Bu. Sulawesi Utara belum bisa. Lombok juga belum bisa. Indramayu juga belum. Indramayu belum bisa. File not found. Aceh belum bisa, Bu. Aceh belum bisa, Bu. Di server ITB-nya. Server ITB-nya Belum bisa, Subang. Pade bisa, Pade? Mohon maaf, malah Ibu yang kelempar ya. Baik, Bapak Ibu jadi kalau belum bisa. Oke, Wahyudi masih belum bisa. Kita kembali ke slide ya, Bapak Ibu. Kita kembali ke slide saja. Ibu buka lagi slide-nya sebentar. Ya, ini salah satu kendala teknologi Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada masalah juga di teknologi yang kita tidak bisa mengantisipasinya. Lalu ini kenapa belum muncul? Ini Ibu sudah. Atau mohon maaf juga, Bu. Ya. Yang kemarin saya yang pertemuan kedua itu yang koreksi itu, Bu. Oh, koreksi iya. Tentang Undang-Undang Nomor 2 tuh, Bu. Iya, sudah baca memang, Mas, yang seperti Ibu sampaikan itu yang benar, sudah Ibu cross check. Jadi kalau misalnya ada undang-undang yang tidak mencantumkan Pancasila, itu undang-undang tidak berlaku lagi. Yang betul sekarang ada 4 mata kuliah wajib dan salah satu mata kuliah wajib itu adalah pendidikan Pancasila. Kalau kemarin kan yang Mas katakan pendidikan agama,
pendidikan bahasa sama kewarganegaraan, di mana Pancasila masuk bagian kewarganegaraan sesungguhnya. Tapi undang-undang yang terbaru, Pancasila itu sudah berdiri sendiri, seperti yang malam ini kita pelajari. Ya, malam ini kita pelajari di mana Pancasila dan kewarganegaraan itu masing-masing berdiri sendiri. Nanti di semester berikutnya, Bapak Ibu juga akan ketemu dengan pendidikan kewarganegaraan. Karena memang undang-undang mengatur demikian. Jadi di setiap perguruan tinggi, nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, dan satu lagi pendidikan agama. Seperti itu penjelasannya, Pak? Enggak, maksudnya yang koreksi nomor undang-undangnya, Bu, nomor undang-undang nomor 2 atau nomor 20, Bu. Karena kalau saya lihat nomor undang-undang nomor 2 itu kan tahun 2003 itu tentang anggota Polri itu yang tentang Polri. Tapi kalau untuk yang nomor 20 itu baru tentang sistem pendidikan nasional, Bu. Saya minta koreksinya seperti itu aja sih sebenarnya. Oh, yang itu. Baik. Baik. Ya, itu juga memang yang tadi juga salah pertanyaannya. Undang-undangnya Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Pak. Di situ pasal 35, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Undang-undangnya Undang-Undang nomor 12, Pak, tahun 2012. Enggak, Ibu, dulu pernah menyampaikan tentang ini, Bu, Undang-Undang nomor 2 tahun 2003, pendidikan Pancasila di PT bukan mata kuliah wajib itu, Bu. Ya, bukan di perguruan tinggi, Pak. Jadi, ketika masa Orde Baru berakhir, kan semua yang berbau Orde Baru itu dihapuskan, termasuk penataran P4. Nah, penghapusan itu, regulasinya itu berdasarkan, ketika itu Ibu buka slide lagi sebentar ya. Jadi TAP MPR-nya itu sudah tidak berlaku lagi ketika itu, Pak. Maka sejak itu sampai dengan tahun 2002, keluarnya Undang-Undang tentang pendidikan tinggi itu, baru kemudian pendidikan Pancasila itu secara resmi kembali menjadi wajib di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, Pak. Itu mengacu pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Nah, kalau misalnya Ibu kan nggak buka lagi slide yang lama, kalau misalnya di situ tertulis Undang-Undang nomor 2, maka yang benar adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Seperti itu, Pak? Ya, Bu, lanjut aja, Bu. Nanti lagi lah, Bu. Di forum aja. Ya, lanjut aja, Bu. Nanti di forum lagi aja. Ya. Ya. Tadi slide Ibu tadi mana ya? Sebentar ya, Pak. Oke, ini dia. Duh, kok nggak muncul di sini ya? Sebentar. Apa ini masalahnya ini? Jadi ini slide di layar Ibu muncul, begitu di, oke, ini berarti di ini dulu. Dikecilkan dulu. Ya. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik, tadi di awal kita sudah bicara bagaimana nasionalisme itu mempengaruhi, nasionalisme di Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal tadi adalah kejayaan di masa lampau, bersatunya negara-negara Asia Afrika, munculnya golongan cendekiawan, ya, ketika itu diawali dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908, kemudian setelah itu berdirilah yang kita kenal sebagai Sarekat Islam. Kemudian berdirilah Penghimpunan Indonesia, dan puncaknya itu pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Jadi benih-benih nasionalisme itu ya sudah ada, sudah lahir jauh sebelum Indonesia ini merdeka. Puncaknya itu ditandai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian muncullah paham nasionalisme yang berkembang di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dan kemudian munculnya nasionalisme di Indonesia ini juga dipengaruhi oleh perkembangan nasionalisme di berbagai negara yang tadi sudah Ibu katakan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana sejarah daripada perumusan Pancasila itu? Diawali dari pembentukan BPUPKI
Bapak Ibu pasti sudah hafal ya. Mungkin Bapak Ibu bagian dari sejarah ini kali ya. Apa kepanjangan BPUPKI Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Usaha persiapan kemerdekaan. Badan persiapan? Badan penyelidik usaha-usaha persiapan. Badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Iya betul sekali. Video singkat tadi dikatakan bahwa sesungguhnya badan ini itu dibentuk oleh pemerintahan Jepang ketika itu yang menguasai Indonesia. Jadi ketika itu Bapak Ibu kan Jepang itu sudah mulai tersudut. Dia beberapa kali perang kalah melawan sekutu. Nah, Jepang ini membutuhkan dukungan dari negara-negara jajahannya, salah satunya Indonesia. Jadi Indonesia ini dijanjikan merdeka. Indonesia, kami janjikan merdeka, tapi kamu bantu kami, istilahnya begitulah ya. Nah, maka Indonesia dijanjikan, dan untuk supaya Indonesia percaya dengan janji-janji Jepang itu, maka Jepang membentuklah BPUPKI, Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah militer Jepang dan diumumkan oleh Jenderal Kumakichi Harada ketika tanggal 1 Maret 1945. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah lahir ya, tahun 45 ya? Ada yang sudah lahir tahun 45? Tahun 92 belum. Oh, Belum. Pak Rahmat Hidayat, Bu. Belum. Masih muda semua ya. Alhamdulillah. Tahun 80-an. 80-an ya. Alhamdulillah. Rahmat Bu kayaknya. Baik. Nah, kemudian tanggal 29 April tahun 1945 ini, badan ini baru benar-benar diresmikan. Nah, ketika itu bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Nah, kemudian badan ini dibentuk sebagai upaya Jepang untuk mendapatkan dukungan yang tadi Ibu katakannya dari bangsa Indonesia melawan sekutu dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Itulah yang ada yang mengatakan ya bahwa kemerdekaan itu adalah hadiah dari Jepang gitu ya. Tidak seutuhnya benar seperti itu, walaupun dalam sejarahnya memang BPUPKI ini dibentuk oleh pemerintahan Jepang ketika itu ya. Nah, kemudian BPUPKI ini beranggotakan 67 orang, diketuai oleh Dr. Radiman Wediodiningrat ya, dan juga ada wakil dari orang Jepang ketika itu Ichiban Haseyoshi namanya, dan Raden Panji Suroso. Nah, kita masuk pada periode pengusulan Pancasila. Jadi BPUPKI ini dalam perjalanannya berubah menjadi PPKI. Bapak Ibu, apa kepanjangan PPKI? Ada yang tahu? Panitia Pelaksanaan Kemerdekaan Indonesia. Harusnya Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Muslimin, Bu. Ya, siap Pak Muslimin. Terima kasih. Sidang pertama BPUPKI ini kan berlangsung tanggal 28 Mei sampai 1 Juni ini tahun 1945. Sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdeka kan 17 Agustus. Jadi beberapa bulan sebelumnya BPUPKI ini sudah bersidang untuk menyiapkan manakala Indonesia ini lahir, maka apa dasar negaranya gitu ya, apa tujuannya, kemana Indonesia ini akan dibawa gitu ya, maka dipersiapkanlah ya badan BPUPKI dan PPKI ini mempersiapkan dasar negara, kemudian tujuan negara, konstitusi negara, kemudian bagaimana nanti negara ini dijalankan. Nah, pada sidang pertama ini yang hadir itu ada dari golongan Bumi Putra, golongan Jawa, golongan Sunda, Madura, Minang, Batak, Banjar, Manado, Ambon, ya. Ada di sini golongan Bapak Ibu yang belum disebut, ya intinya dari berbagai. NTT belum Bu. NTT. Belum, Bu. Sulawesi belum ya Pak ya. Tapi memang dalam buku sejarahnya seperti ini ya. Kemudian hadir juga tokoh-tokoh bangsa, ada Muhammad Yamin, ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, dan juga yang lain-lain. Di samping itu ada juga golongan dari Arab, ya. Kalau Bapak Ibu ingat nama Gubernur DKI sekarang, ya A.R. Baswedan gitu ya. Ini adalah kerabat beliau, informasinya adalah kerabat beliau. Nah, kemudian hadir juga golongan dari Cina, Bapak Ibu. Jadi Cina ini ya memang sudah ada di Indonesia ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan dalam sejarahnya ada beberapa orang Cina ikut dalam
persiapan kemerdekaan Indonesia, dan kemudian ada juga golongan keturunan Eropa. Nah, berbagai aliran juga ikut di dalamnya. Dari para tokoh-tokoh bangsa ini ada yang memiliki aliran nasionalis, ada yang latar belakangnya agamis, dan ada juga yang sosialis. Nah, kemudian terjadilah dikotomi golongan Islam dan golongan kebangsaan gitu ya, yang dalam video tadi digambarkan dengan lahirnya Piagam Jakarta dan bagaimana dinamikanya sampai kemudian menjadi Pancasila seperti sekarang. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya tanggal 28 Mei diadakanlah upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama. Mungkin kalau sekarang ini seperti sidang di gedung DPR MPR RI gitu Mbak ya. Dan kini gedung ini dikenal sebagai sebutan Gedung Pancasila. Jadi gedung yang dulu dipakai dalam sidang BPUPKI sekarang Gedung Pancasila ada di dalam lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jalan Pejambon 6 Jakarta. Nah, upacara seremonial ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan juga 2 orang pembesar militer dari Jepang, yaitu Panglima Tentara Wilayah 7, Jenderal Ija Kaji, dan Panglima Tentara Wilayah ke-16, Jenderal Wichiro Nagano, gitu ya, dalam sejarah seperti itu. Nah, kemudian masa sidang 1 BPUPKI ini diadakan selama 4 hari. Tujuan sidang ini adalah yang pertama membahas dan merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi masalah yang mendasar tentang negara Indonesia merdeka itu dirumuskan pada sidang pertama BPUPKI. Itu terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, menurut catatan sejarah terdapat 3 pembicara ya yang menjawab tentang dasar negara, yaitu yang di video tadi juga sudah ditampilkan, Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jadi 3 tokoh bangsa inilah yang berbicara tentang dasar negara yang kemudian menjadi cikal bakal daripada Pancasila itu sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu, di video tadi juga ditampilkan bahwa Bapak Profesor Muhammad Yamin, ya, dia memberikan 5 pemikiran. 5 pemikiran mengenai 5 rumusan asas dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, beliau katakan peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Nah, ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Profesor Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei tahun 45. Ya. Kemudian tadi ada 3 tokoh ya. Tokoh yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Supomo. Bapak Supomo ini juga mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia. Beliau menyebutnya dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama, persatuan, kemudian kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial, gitu ya. Jadi ada yang di Pak Supomo tidak mengungkapkan, tapi Muhammad Yamin mengungkapkan, jadi saling melengkapi. Dan ini adalah foto beliau ketika itu. Dan selanjutnya, ya, yang ketiga adalah pemikiran dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini mula-mula menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Pancasila ini memang berasal dari pemikiran Soekarno, nama Pancasila ini. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Bung Karno ketika itu juga mengatakan, manakala 5 sila ini tidak bisa diterima, ya, Bung Karno juga menawarkan 3 sila yang disebut sebagai trisila. Dia katakan sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, ketuhanan yang berkebudayaan ini yang kemarin sempat viral ya ketika rancangan undang-undang haluan ideologi negara dirumuskan kemarin itu. Memang itu diungkapkan Bung Karno ketika masa sidang BPUPKI 1 Juni ini. Dan Bung Karno juga mengatakan, nah, manakala yang 3 ini pun belum bisa diterima, masih ada 1 lagi, yaitu Ekasila, yang beliau mengatakan gotong royong, gitu ya. 1 kata saja, gotong royong, itu Ekasila menurut Bung Karno.
Nah, pendapat 5 tokoh inilah ya masing-masing memiliki kelebihan dan masing-masing memiliki kekurangan. Makanya dibentuklah tim 9, panitia kecil 8 orang ditambah Bung Karno menjadi 9, ya, yang merumuskan kembali, meramu kembali usulan 3 tokoh ini, yang kemudian menjadi yang kemudian disebut sebagai periode perumusan Pancasila. Panitia 9 ini nama-namanya, lebih kurang ini fotonya ya, sumbernya dari berbagai sumber, ada dari Arsip Nasional dan sumber-sumber lainnya. Pertama, Bung Karno ketuanya, kemudian Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin anggota, Ahmad Subarjo anggota, Abdul Kahar Mujakir anggota, Wahid Hasim anggota, Agus Salim anggota, Abi Kusumo Cokro Sujoso anggota, dan Alexander Maramis ini juga anggota. Jadi panitia 9 inilah ya yang menggodok rumusan-rumusan dari tokoh-tokoh bangsa tadi ya, yang kemudian menjadi Piagam Jakarta dulu ya. Tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 ini menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang waktu itu juga disebut sebagai Gentleman Agreement. Nah, isinya di video tadi juga sudah dikatakan, pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian hasil dari panitia 9 ini ya belum sempat dirumuskan, tiba-tiba Bung Hatta didatangi perwakilan-perwakilan dari Indonesia Timur. Nah, dalam sejarah tidak disebutkan siapa nama-namanya ya, dan dari wilayah mana saja yang menghadap Bung Hatta ini. Intinya mereka meminta agar poin nomor 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini untuk ditinjau kembali, gitu ya. Karena perwakilan dari Indonesia Timur ini menginginkan Indonesia ini sebagai negara yang pluralisme, ya. Dari awal Indonesia ini terbentuk memang sudah terdiri dari berbagai macam agama, ras, golongan. Aduh, sebentar. Ibu izin saya ngajar sebentar ya. Ngajar sebentar WA dulu. Iya ya. Nah, dengan mempertimbangkan berbagai hal, mempertimbangkan rasa persatuan dan kesatuan Indonesia, ya, mempertimbangkan dari awal ya memang Indonesia ini sudah penuh dengan keberagaman, maka Bung Hatta menerima pendapat daripada perwakilan-perwakilan Indonesia Timur ini untuk mencoret. Nah, akhirnya ya ada 7 kata ini dicoret hingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kita kenal sekarang yang ada dalam Pancasila. Nah, tentu saja Bung Hatta tidak memutuskan sendiri gitu ya. Bung Hatta juga melibatkan tokoh-tokoh Islam yang ada di situ, yang ketika itu ada perwakilan dari Ketua Muhammadiyah ketika itu ya, kemudian ada dari organisasi Islam yang lain, di mana para tokoh-tokoh agama ini dengan melihat kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, dengan kebesaran hati, dengan keikhlasan gitu ya, akhirnya menyetujui untuk mencoret 7 kata itu dan akhirnya menjadi sila pertama seperti yang kita kenal sekarang, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi proses dinamisasi ya sila pertama dari hasil rumusan tim 9 menjadi sila pertama Pancasila sekarang ini itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini memang bangsa yang lebih mementingkan masalah bangsa dan negaranya ketimbang masalah golongannya masing-masing. Jadi di situ sudah terbentuk jiwa-jiwa kenegarawan ya dari para tokoh-tokoh bangsa kita itu, sikap toleransi, saling menghormati, di mana keutuhan persatuan bangsa dan negara di atas
di atas kepentingan yang lain gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang tadi Ibu katakan, jadi kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihapus menjadi Yang Maha Esa. Nah, Bapak Ibu, pada sidang BPUPKI kedua itu tanggal 10 Juli ya. 17 Agustus kan proklamasi, ini tanggal 10 Julinya, berarti 1 bulan kurang 7 hari lah ya peristiwa ini terjadi, di mana dalam sidang BPUPKI itu para tokoh-tokoh bangsa tadi kita itu membuat sidang lagi ya, seperti sidang DPR MPR sekarang gitu ya, yang dibahas adalah mengenai wilayah negara. Manakala negara yang bernama Indonesia ini lahir, maka batasan wilayahnya itu mana aja sih? Kira-kira begitu pertanyaannya ya. Maka ada 3 usulan. Yang pertama, usulannya adalah wilayah Indonesia nanti ya yang akan lahir, yang akan dilahirkan itu adalah wilayah bekas Hindia Belanda dulu. Nah, usulan yang kedua, wilayah bekas Hindia Belanda dulu. Republik Indonesia, maka disepakati bahwa negara Indonesia yang nanti akan lahir bentuknya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi itu Bapak Ibu, sebelum Indonesia ini terbentuk sudah dipikirkan dulu apa dasar negaranya, kemudian batasan-batasan wilayahnya mana saja, kemudian bentuk nanti apa. Nah, itu dirumuskan dalam sidang BPUPKI PPKI ya. Nah, kemudian terjadi dinamika selanjutnya adalah tanpa disangka-sangka 6 Agustus 1945 bom atom jatuh di kota Hiroshima ya, di kota Jepang sana. Nah, jatuhnya bom atom ini ya membuat pemerintah Jepang mengeluarkan maklumat tanggal 7 Agustusnya. Sehari setelah bom atom jatuh di Hiroshima itu, pemerintah Jepang mengatakan akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, kemudian panitia ini rencananya akan dilantik 8 Agustus.
Dan kemudian akan bersidang tanggal 19 Agustus dan direncanakan tanggal 24 Agustus Indonesia merdeka. Nah, ini lagi-lagi Jepang kan sudah semakin tersudut ketika jatuhnya bom atom di kota Hiroshima. Maka lagi-lagi Jepang meyakinkan Indonesia, Jepang menjanjikan bahwa pertengahan Agustus itu panitia persiapan untuk Indonesia merdeka itu akan mereka bentuk gitu ya. Kemudian dilantik 18 Agustus dan mereka merencanakan tanggal 24 Agustus itulah hari Indonesia merdeka gitu ya. Tapi kenyataannya kan menjadi lebih cepat gitu ya. Kemudian berikutnya adalah untuk melakukan ini ya, maka BPUPKI dibubarkan. Kemudian menjadi PPKI oleh Jepang. Kemudian berbeda dengan anggota BPUPKI, kalau anggota PPKI ini dipilih langsung oleh Jenderal Besar Terauchi namanya ya, yang menjadi penguasa tertinggi ketika itu di seluruh Asia Tenggara. Kemudian anggota PPKI ini menggambarkan 21 orang yang terdiri dari berbagai pulau ya, ada yang dari Pulau Jawa 12, kemudian 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Sunda Kecil, Nusa Tenggara ya, Sunda Kecil itu, 1 dari Maluku, dan 1 dari golongan Cina. Selain 21 orang tersebut, terdapat 6 anggota tambahan atas usulan Soekarno. Nah, kemudian Bung Karno ditunjuk menjadi ketua PPKI dengan wakil ketuanya Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Nah, itu peristiwa 6 Agustus, jatuhnya bom atom, kemudian 7 Agustus lagi-lagi Jepang memberikan janji-janji pada Indonesia. Kemudian tanggal 18 Agustusnya ini Soekarno, Hatta, Pak Rajiman dipanggil ya, dipanggil oleh Jenderal Terauchi tadi, penguasa tertinggi di Asia Tenggara tadi ya, ke Vietnam. Kemudian ketiga tokoh tersebut ini diberikan kewenangan oleh Jenderal Terauchi ini untuk segera membentuk panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia. Sesuai dengan janji mereka pada tanggal 17 Agustus yang sebelumnya telah Ibu katakan. Ternyata, Bapak Ibu, tanggal 9 Agustus, bom atom meledak lagi di Nagasaki. Ya. Nagasaki. Ya, maka makin tersudutlah Jepang ketika itu. Nah, itu tanggal 9 Agustus, tanggal 2 Agustusnya Soekarno, Hatta, Rajiman. Tadi ini sudah. Kenapa jadi ke sini? Oh ya. Soekarno, Hatta, Rajiman kemudian dipanggil lagi oleh penguasa militer Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Ternyata pergolakan Jepang ini tidak disangka-sangka demikian cepatnya tanggal 14 Agustus ternyata Jepang menyerah kepada sekutu bahkan tanpa syarat ketika itu. Nah, dengan menyerahnya Jepang inilah yang membuat pemuda-pemuda Indonesia ketika itu ya menghubungi Bung Karno, Bung Hatta dan beberapa tokoh bangsa lainnya untuk segera melakukan proklamasi. Jadi momentum lemahnya Jepang ini karena sudah 2 kali dibom atom dan kemudian menyerah tanpa syarat pada 14 Agustus ini momentum yang baik sekali bagi Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian tanggal 15 Agustus Soekarno-Hatta ya kembali ke Indonesia dari Saigon tadi. Kedatangan mereka ini disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan secepatnya. Nah, pada saat itu ya Soekarno-Hatta ini sesungguhnya tidak begitu menyetujui gitu ya. Masih banyak hal-hal yang mereka perlu pertimbangkan. Karenanya dalam sejarahnya akhirnya untuk meyakinkan Soekarno-Hatta ini, maka para pemuda itu menculik, istilahnya menculik gitu ya, menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok ya, untuk meyakinkan para 2 tokoh bangsa ini bahwa inilah saatnya Indonesia merdeka gitu ya. Jangan lagi memikirkan hal-hal yang akan terjadi kemudian, tapi momentum ini, momentum lemahnya Jepang, menyerahnya Jepang kepada sekutu ini harus dimanfaatkan secepat-cepatnya. Gitu. Nah, dinamika kemudian yang kita lihat dalam sejarah ya pada akhirnya para pemuda-pemuda ini mampu meyakinkan ya
Dan 17 Agustus 1945 akhirnya proklamasi dibacakan ya. Mulakan janji Jepang 24 Agustus, tapi kemudian bangsa Indonesia mampu melakukan proklamasi secara mandiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Seperti itulah sejarahnya Bapak Ibu. Ya, ini singkatan yang tadi saja. Nah, baru kemudian tanggal 18 Agustusnya, sehari setelah diproklamasikan, barulah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 batang tubuh dan aturan peralihan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu disahkan. Kemudian juga menetapkan wakil presiden, ya, dan presiden dalam hal ini Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pemimpin Indonesia di periode pertama. Nah, kemudian juga memutuskan pembagian wilayah. Nah, ketika itu ada 8 provinsi dan siapa gubernurnya, gitu ya. Memutuskan Komite Nasional Daerah, cikal bakal DPR MPR saat ini, Badan Keamanan Nasional, dan membentuk Partai Nasional. Nah, Bapak Ibu, setelah Indonesia merdeka, ya, tidak berarti perjuangan bangsa kita itu lurus-lurus aja gitu Bapak Ibu. Ternyata banyak sekali dinamika yang menyertainya. Ya. Belanda yang belum sepenuhnya rela Indonesia merdeka melakukan agresi militer Belanda. Itu sudah langsung selama 4 tahun ya, Belanda terus-menerus merongrong kemerdekaan Indonesia. Kemudian tanggal 17 Agustus 50 Indonesia yang sebelumnya sempat berbentuk Republik Indonesia Serikat kembali lagi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tahun 55 dilaksanakanlah pemilu pertama, Bapak Ibu. 56 Badan Konstituante ya mulai bersidang. Ini membuat Undang-Undang Dasar yang definitif sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan kemudian tahun 59, jadi Republik Indonesia Serikat terbentuk ya. Kemudian ingin mereka membentuk Undang-Undang Dasar yang sesuai dengan Republik Indonesia Serikat. Tapi ternyata mereka tidak mampu membentuk itu, gitu ya, berlarut-larut ya. Tidak juga membentuk sebuah undang-undang yang diinginkan. Akhirnya tahun 59, Presiden Soekarno memutuskan kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekret Presiden tahun 1959. Nah, ternyata tahun 65, Bapak Ibu ya, dinamika awal kemerdekaan Indonesia kita ini diganggu lagi dengan terjadinya pemberontakan G30 SPKI ya Bapak Ibu, mungkin sudah ada yang menjadi sejarah belum ya tahun 65 ya. Nah, kemudian tahun 66 keluarlah Super Semar, surat perintah 11 Maret di mana Super Semar inilah ya sebagai tonggak awal peralihan kekuasaan dari Orde Lama kepada Orde Baru, dari Bapak Soekarno kepada Bapak Soeharto gitu ya. Nah, kemudian Super Semar ini diperkuat dengan TAP MPR tanggal 21 Juni 1966. Yang semula Super Semar ini suratnya dari presiden perintahnya, tapi dengan TAP MPR ini maka dari majelis perumusan rakyat sementara Republik Indonesia. Jadi posisi kedudukan hukumnya itu lebih kuat. Nah, kemudian masih tahun 66 ya keluar lagi TAP MPR yang mencabut TAP MPR ya sebelumnya tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, jadi sejak itu ya Soekarno pun ya tidak lagi menjadi presiden Republik Indonesia, sudah digantikan oleh Bapak Soeharto dengan Orde Baru. Bu, ada teman-teman yang belum Bu. Tentang pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau yang dikenal sebagai PK Prasetya Pancakarsa. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah bisa e-learning-nya ya?
Belum bisa, Bu. Belum bisa, Bu. Belum, Bu. Belum bisa, Bu. Oke, Bapak Ibu, kalau Ibu ngomong terus, Bapak Ibu pasti akan susah ya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu lebih tahu tentang sejarah Pancasila dan bagaimana pengamalannya. Kita diskusi saja ya. Jadi di e-learning itu, Bapak Ibu tadi itu pertanyaannya adalah, menurut Bapak Ibu ya, mengapa Indonesia ini memerintahkan Pancasila? Nah, itu tadi diskusi kita. Nah, sekarang dijawab aja secara spontan ya. Dijawab secara spontan. Eman dulu, Bu. Diskusi kita adalah mengapa bangsa Indonesia memerlukan Pancasila. Ya, silakan mulai dari mana? Flores. Emmanuel Yosef tadi ya? Emmanuel Yosef, Iya. kemudian Iya. Fitro Robik, Jainal Rahman. baru Kak Jainal Rahman. 3 dulu, silakan Pak, sambil saya tulis namanya. Oke, Emmanuel dulu kan? Iya, Emmanuel dulu Pak, silakan. Oke. Kenapa Indonesia membutuhkan Pancasila? Pancasila itu adalah dasar negara, way of life atau pandangan hidup bangsa Indonesia, Bu. Ya, betul. Pendapat lain silakan. Pak Ikro Robik. Andi Kurniawan, Bu. Ya, Bu. Saya Ayo, Pak Ikro dulu, silakan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Kenapa kita perlu dengan Pancasila? Pertama, kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berbeda-beda, berbeda suku, bangsa, agama, ras, sehingga kita membutuhkan suatu fondasi yang kuat untuk menyatukan kita. Karena kita terdiri dari latar belakang yang berbeda, sehingga untuk menyatukan itu juga akan sangat sulit kalau tidak ada kesepakatan bersama ya, yang kita ketahui bersama yaitu Pancasila. Karena di dalam Pancasila itu sudah sangat ideal untuk perbedaan-perbedaan yang ada pada suku, bangsa dan agama yang ada di Nusantara, khususnya sebelum Indonesia merdeka. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Baik, Bu. Dengan pernyataan Pak Ikro ya. Berikutnya siapa yang Ibu? Mbak Ayu, silakan. Ayu ya. Silakan, Bu. Mas Bima dulu. Ya, terima kasih, Bu. Ayo, Bu. Kepada Bapak Ibu menjelaskan Pancasila itu, Indonesia membutuhkan Pancasila karena kita memiliki yang berbeda-beda. Makanya dengan adanya perbedaan tersebut, Indonesia tidak mungkin tidak pecah. Oleh karena itu, Indonesia butuh atau ya. Dengaran enggak, Bu, tadi? Iya, pelan sekali. Gimana, Mbak? Ya, jadi merujuk kepada penjelasan dari Bapak yang terpenting keragaman budaya, ras, dan keagamaan, makanya Indonesia membutuhkan dapat menyatukan berbagai keragaman tersebut, Bu. Terima kasih. Oke. Ada, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Nuriati, Bu. Ya, Bu. Nuriati, Bu. Ya, Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitar. Masih dalam penjelasan bahwa ideologi ini membantu sesuatu negara dalam membuka wawasan yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan bernegara. Kayaknya baca Google ini. Ada, Bu. Ada, Subang. Baik, siapa lagi? Ada, Subang. Ade, Lombok. Ade dulu, silakan. Ade. Nah, gitu, Bu. Menurut saya, kenapa Indonesia membutuhkan Pancasila? Karena negara itu bentuk negara harus negara.
Jadi kalau misalkan bentuk negara gimana, Pak? sebagai dasar, Pak. Oke. Itu dibutuhkan Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi kalau misalkan negara itu tidak mempunyai dasar negaranya, landasannya, maka tidak akan ada Indonesia. Jadi syarat untuk menjadi adalah harus menjadi dasar apa ya? Pancasila, Bu. Itu sesuai dengan PPK itu, maka terjadilah PPKI dan PPK itu, Bu. Ya. Oke. Baik, berikutnya Saya, Bu. Ibu Salawati dulu ya. Ibu Salawati, baru Pak apa tadi? Ibu Salawati. Ya. Apa hadir, Bu? Ya, silakan. Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa, makanya Pancasila sebagai satu keberagaman adat dan budaya di Indonesia, Bu. Apanya itu Pancasila? Oke, keberagaman budaya Indonesia ya. Oke, hampir sama dengan Saya, Bu. Kelompok, Bu. Mbak Tara, silakan. Nana Juana. Indonesia butuh Pancasila karena Pancasila adalah pemersatu bangsa, Bu. Karena di situ sudah ada dasar-dasar kesatuan dan untuk mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia, Bu. Jadi fungsi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Itu aja, Bu. Oke. Good ya, Bapak Ibu. Lombok, Bu. Jangan rebutan. Jangan rebutan. Siapa ya, Lombok, Bu. Terima kasih. Jana. Malaka ya. Agak berisik. Berarti, Bu, teater Subang. Ya. Ya, Bu, terima kasih kesempatannya. Saya dengan singkat aja, menurut penjelasan dari Ibu dosen tadi, kenapa Indonesia butuh Pancasila? Karena Pancasila itu adalah, mohon maaf. Karena Indonesia adalah kenapa? Mohon maaf, Bu, ada kesalahan. Bentar. Loh, salah. Nana Juana. Lanjut aja ya, Bu ya. Ya, ini lagi lanjut aja. Bisa aja. Saya, Bu. Ya, lanjut. Sampai mana tadi? Aduh, lupa. Karena negara Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, seperti halnya rukun ya, sebagai rukunnya. Kalau tidak adanya Pancasila, kita tidak akan bisa bagaimana caranya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, sudah ditangkap. Bapak Ibu yang jawabannya berbeda dengan teman-temannya sebelumnya bisa karena tadi kan sudah beberapa temannya mengungkapkan kemudian yang berbeda jawabannya. Ya, Bu, ya. Ya. Saya Nana Juana, Bu. Apa yang dikatakan temannya ya? Ya, silakan. Nana Juana tadi ya? Oh. Ya. Terima kasih, Bu, kesempatannya. Oh, Nana dulu, silakan. Nana. Ya, terima kasih. Kita lihat dulu yang tadi disampaikan waktu sidang BPUPKI bahwa Pancasila lahir itu bangsa Indonesia yang majemuk. Artinya sila-sila yang ada di Pancasila itu tidak hanya melindungi satu agama, suku, ras atau golongan, tetapi Pancasila menjadi pelindung, Bu, dan pemersatu bagi semua agama, suku, ras, dan golongan di Indonesia. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Oke, pemersatu ya. Baik. Ya. Siapa tadi jawabannya kalau bisa berbeda dengan teman-temannya? Silakan. Pak Hanta saja. Itu sebagai syarat, Bu. Syarat sebagai untuk membentuk negara adalah menjadi dasar. Dasarnya Pancasila. Ya, tapi ketika itu kan sudah banyak lagi ideologi-ideologi yang ada di dunia. Nah, ternyata Indonesia memilih Pancasila gitu kan ya. Ya, silakan Pak. Ini siapa tadi? Pak ini Pak Frumen, Pak. Bu. Pak Frumen, silakan. Iya. Hemat saya Pancasila kenapa dibutuhkan hingga saat ini sebagai dasar negara, salah satunya karena memang Pancasila sudah teruji oleh berbagai rentetan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Pada saat sejak Pancasila dibentuk hingga pada tahun-tahun sesudahnya, Pancasila benar-benar diuji. Bahkan hingga kini Pancasila masih diuji dengan hadirnya berbagai pendapat-pendapat yang berbeda, dan yang paling
yang paling kita rasakan sekarang ini perbedaan pendapat terkait dengan penyakit COVID ini. Mungkin Ya, itu saja. betul Terima ya. kasih. Ya. Salah satu ujian Pancasila ketika itu sampai kemudian melahirkan Hari Kesaktian Pancasila apa itu, Pak? Ketika itu Pancasila diuji, kemudian kita kenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peristiwa apa itu? Ya, di samping ujian-ujian yang tadi sudah dikatakan Pak Medius. Ya, oke Pak. Ada pendapat lain yang berbeda? Ada, Bu. Ya, Ada, Bu. Ibu Ada, Bu. Ya, silakan. Ya, karena Pancasila memiliki nilai keagamaan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Itu cocok sekali dengan Indonesia. Baik, Bu Herawati. Ada lagi? Saya Bu, Muslimin Bu. Saya Bu. Kalau boleh saya. Pak Nur Amiril, silakan. Sebagai landasan untuk mengatur seluruh aturan-aturan di Indonesia. Itu sangat perlu. Tanpa Pancasila, negara akan kacau balau. Jadi diperlukan ideologi Pancasila sebagai landasan secara hukum mengatur masyarakat Indonesia. Tidak terpecah belah. Ya, betul sekali ya. Ibu setuju dengan Pak Nur Amiril. Dua orang lagi boleh? Saya Bu, Muslimin Bu, Muslimin Bu, Muslimin Bu, Muslimin Bu. Ya, menurut saya Pancasila itu rahmatan lil alamin Bu. Rahmatan Karena untuk yang patuh pada Pancasila. Karena Pancasila itu ada nilai-nilai keagamaan, persatuan, dan toleransi Bu. Menurut saya Pancasila itu rahmatan lil alamin Bu. Terima kasih. Good ya, untuk semua manusia ya, hanya tidak melihat agamanya, tidak melihat rasnya, tidak melihat golongannya. Satu pendapat lagi boleh? Siap Ibu, teater Subang. Dari Kuburaya. Kuburaya. Siap Ibu. Dari Kuburaya tadi siapa? Saiful Jamil Bu. Barat Kuburaya. Ya, ini Bu. Yaitu Pancasila itu berarti 5 akar, yaitu panca berarti 5, sila itu dasar Bu. Artinya itu 5 dasar. Dalam 5 dasar itulah terdapat peraturan tentang peraturan berbangsa dan beragama Bu. Sekian itu saja Bu. Oke, yang terakhir Pak JJSG tadi deh. Pak JJSG. Ya. Ya, Pak. Ya. Kalau dari saya ini Bu, kenapa Pancasila dibutuhkan di Indonesia sebagai dasar negara? Karena itu yang paling cocok untuk kehidupan warga Indonesia. Indonesia tidak cocok mungkin dengan paham-paham yang lain seperti misalnya komunis ataupun kapitalis. Jadi memang di Pancasila itu dari sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa sampai sila ke-5 itu yang menggambarkan kehidupan di Indonesia adalah seperti yang tertuang pada Pancasila itu Bu. Oke, good ya. Bapak Ibu, jawaban argumentasi Bapak Ibu luar biasa semuanya ya. Itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu sangat memahami ya apa dasar negara kita itu Pancasila. Ya betul sekali ya bahwa Pancasila lah. Aduh ini Ibu lagi ngajar, bentar lagi Den, lagi ngajar. Itulah yang menunjukkan Bapak Ibu ya. Tadi yang dikatakan Pak JJSG tadi betul sekali bahwa dari sekian banyaknya paham-paham yang ada di dunia ini ya, bahkan Indonesia tidak memilih satupun gitu ya, tidak memilih komunisme, tidak memilih kapitalisme, tidak memilih liberalisme. Padahal paham-paham itu sudah eksis sebelumnya. Justru Indonesia memilih sebuah ideologi yang negara-negara lain tidak punya. Pancasila itu yang punya hanya Indonesia, betul nggak Pak? Tidak ada negara lain pun yang memiliki dasar negara ideologi seperti yang dipilih Indonesia. Nah itu kan betapa para founding father kita ketika itu berani mengambil resiko gitu ya, dengan memilih Pancasila sebagai dasar negaranya, tidak memilih ideologi lain sudah dianut oleh bangsa-bangsa
lain, bahkan bangsa-bangsa besar di dunia ini sudah menganutnya, tapi Indonesia tidak mengikuti itu. Karena Indonesia ini memiliki karakteristik sendiri, memiliki keunikan sendiri, ya, memiliki nilai-nilai. Yang nilai-nilai ini memang sudah ada, sudah berkembang dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia ini lahir, ya. Jawaban Bapak Ibu itu betul sekali, semuanya bagus-bagus, ya. Ibu sangat senang sekali, kelas ini sangat dinamis, ya. Mahasiswanya mau berargumentasi, ya. Bagus sekali. Bapak Ibu, waktu juga yang memisahkan kita. Nanti kita akan buka lagi diskusi pada pertemuan berikutnya. Setelah ini Ibu ada kelas satu lagi yang harus disiapkan dulu bahan-bahannya sebelum memulai. Siap, untuk Bu. malam ini kita sampai di sini, Bapak Ibu, ya. Mohon maaf manakala dalam penyampaian ada yang kurang, ya sekali bahwa Bapak Ibu punya daripada Ibu gitu, ya. Kita sama-sama. Boleh bertanya, Bu? Ya. Bu, Rahman Hidayat dulu, Bu. Rahman Hidayat Kepulauan Mentawai, Bu. Boleh bertanya satu pertanyaan? Rahman Hidayat, Bu. Ya, Ini pertanyaannya minggu depan aja boleh. Ini waktunya sudah mau habis. Ibu mau ngajak Bapak Ibu untuk kita menyanyikan sebuah lagu nasional sebelum kita akhir, ya. Masalah absen gimana, Bu? Iya, Bu. Masalah absen gimana nih? Bu, Bu, sebentar, Bu. Baik. Lanjut, Bu. Rahmat tidak bisa download materi, Lanjut, Bu. Bu, lanjut. Lanjut, Tidak Bu. bisa download materi, Bu. Rahmat tidak bisa download materi, Bu. Akan Ibu share di grup, oke? Ya. Bu, mau tanya, Bapak Bu. Ibu, kita akhiri kuliah kita malam ini dengan menyanyikan sebuah lagu Tanah Airku. Hidup di darat Baik, silakan untuk kita semua kita mari salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa. Jaga Baik, terima kasih. masuk lagi.